kita ingatkan mereka untuk mulai menambah balance-nya. Karena rata-rata balance-nya relatif nggak terlalu bergerak naik, Mas. Karena orang merasa nanti aja lah nabungnya gitu. Banyak yang memang belum tergerak untuk menabung karena merasa belum urgent gitu. Kita selalu bilang emas itu menguntungkan. Kedua, liquid. Ketiga, long term. 3 keywords itu selalu kita dorong ke masyarakat sebagai bagian dari edukasi, Mas Rom. Sukses itu, orang itu bisa tahu kita berada di situ ada manfaatnya. Karena kalau nggak ada manfaatnya, kita datang dan pergi, orang juga nggak akan punya kesan apa-apa ya. Ya harus ada manfaatnya. Halo Sobat The Fundamentals dan Sobat Investor, jumpa lagi di podcast kesayangan kita The Fundamentals bersama saya, pemimpin redaksi IDIC Channel, Mas Rom. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, pemain besar di industri syariah Indonesia, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Terbuka atau dengan new stiker BRIS, Bapak Anggoro Eko Cahyo. Selamat datang, Pak. Nah, terima kasih, Mas Rom. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Mas Rom gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Hari ini kayaknya sibuk banget, Pak. Ya, Alhamdulillah. Pak, kita ngobrol-ngobrol santai aja, Pak ya, terkait dengan industri syariah gitu. BSI kan jadi pemain besar, bahkan terbesar, Pak, kalau saat ini bank syariah di Indonesia. Jadi bagaimana kalau Bapak melihat potensi pasar syariah Indonesia ini sebetulnya? Ya, sebenarnya ya kami di Bank Syariah Indonesia bersyukur ya karena akhirnya Indonesia punya bank syariah yang besar. Jadi Mas Rom nanya bagaimana potensinya. Kita tahu 10 tahun yang lalu itu market share-nya perbankan syariah itu hanya 5%. Tetapi setelah ada BSI yang gabungan dari 3 bank di 4 tahun yang lalu itu, kita lihat market share-nya merambat sudah ke 7,5%. Jadi kami bersyukurnya sudah ada bank yang besar, sehingga potensi yang besar penduduk muslim yang terbesar ini bisa punya bank yang ada di mana-mana. Nah itu jadi kita melihatnya bersyukur karena sekarang ada bis yang besar bisa membawa penumpang lebih banyak menuju ke ekonomi syariah. Ya Pak, kalau kita bicara data terakhir di OJK ya, kita bicara survei literasi dan inklusi. Yeah. Ini agak sedikit anomali di bank syariah ini. Dari sisi literasinya sudah lumayan tinggi ya. Tapi inklusinya agak ketinggalan gitu. Artinya betul. Memang dari sisi, mungkin sisi supply-nya Pak ya, masih ada problem gitu. Masyarakat belum mempunyai banyak pilihan untuk memanfaatkan produk-produk syariah. Nah, bagaimana nih Pak langkah BSI? Ya, Mas Rom menarik tuh, karena apa namanya literasinya 43%, inklusinya 13%. Betul, Pak. Jadi 100 orang yang tahu tentang syariah, 43 orang tahu, oh syariah tahu. Tapi begitu ditanya, apakah udah punya produk bank syariah? Belum, baru 13 orang. Ya. Nah, memang beberapa yang kita coba lakukan pendalaman, mereka melihat bahwa, oh saya tahu sih, tapi kan bank syariah belum ada di mana-mana. Saya belum ketemu. Atau saya udah pernah sih ke bank syariah, tapi kira-kira bank syariah itu layanannya sama nggak sih sama bank konvensional gitu? Sama bagusnya nggak, sama mudahnya nggak, bagaimana tentang pricingnya, bagaimana ATM-nya banyak atau enggak gitu. Nah itu menurut kami tantangan bisa dijawab, bahwa orang tahu, tapi kok belum mau ya, belum tergerak. Nah maka kita perkuat di distribution channel kita, cabang kita perkuat, ATM kita perkuat, edisi kita perkuat, mobile banking juga kita perkuat, supaya nasabah merasa bahwa oh sama kok bank syariah. Dan Bank Syariah Indonesia kami kepingin dinilai sebagai bank syariah yang modern, reliable, dan sustainable. Jadi harus modern, maka digital channel harus didorong. Dengan aplikasi yang pesat perkembangannya nih Pak, Bion. Mas Rom udah pernah pakai belum Bion? Saya pakai Pak. Pakai ya? Iya, Pak. Mantap. Saya dulu launchingnya hadir juga Pak. Ya, Bion untuk yang personal, BeWise yang untuk komersil, yang untuk corporate. Pak, kalau kita lihat kinerja di first half ya, itu juga lumayan bagus gitu di antara bank-bank lain yang relatif kurang bagus performanya. Bottom line BSI sangat bagus gitu. Tertinggi kalau nggak salah Pak ya benar ya. Kalau kita bicara persentase. Ya, lagi-lagi alhamdulillah karena tadi kita mulai melihat titik tumbuh kita harus relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sekarang mulai mengenal syariah. Jadi contoh misalnya tabungan haji, itu kan unit syariah produk yang kita lihat sebagai produk yang perlu kita dorong. Lalu bisnis emas. Nah Mas Rom mesti juga mulai investasi di emas nih, karena emas naik terus ya. Nah itu yang kita lihat sebagai cara untuk masuk, dan itu unik produk syariah. Tabungan haji ada di bank syariah,
produk-produk emas karena BI sebagai bullion bank pertama. Jadi merupakan cara kita untuk masuk ke market. Jadi game changer BSI lah untuk masuk ke pasar. Bullion bank. Bullion bank. Nah, disitulah kita mengedukasi pasar, masyarakat bahwa instrumen investasi itu macam-macam. Salah satunya emas. Dan Bank Syariah Indonesia mempermudah orang untuk bisa punya tabungan emas. Bisa punya emas lah paling nggak begitu. Nah itulah yang membuat salah satunya bisnis kita bisa pembiayaan kita tumbuh cukup baik di cicil emas. Plus cost of fund kita jadi lebih turun karena semakin membaik. Karena tadi itu tabungan haji itu kan produk-produk tabungan yang jangka panjang ya. Memang perlu diedukasi, perlu diajak. Nggak banyak masyarakat bahwa tahu bahwa tabung haji itu bukan rekening haji itu boleh dari baru lahir itu boleh. Mereka berpikir pas sudah usia dewasa, bukanya boleh. Yang penting kan ditabung terus kan gitu. Nah, dari kecil udah boleh loh dibikinin tabungan haji gitu. Jadi begitu lahir anak, setelah akikah sekarang bukan tabungan haji kan gitu ya. Oh iya. Tidak harus nunggu sampai dewasa mau haji, tidak perlu. Iya. Jadi dua hal itu Pak ya yang jadi pendorong utama kinerja BSI di tahun ini ya. Satu tabungan haji, yang kedua bisnis emas. Bisnis emas ya. Bisnis emas dalamnya ada beli emas, jual emas, gadai, dan cicil emas. Itu tiga hal yang memang kita dorong penetrasinya ke masyarakat. Kalau bicara ke depan Pak, dua hal itu juga masih prospektif. Iya, kita melihat sekarang paling tidak di nasabah kami kan punya 22 juta nasabah. Kami punya 1,3 juta nasabah payroll. Berarti kan karena payroll setiap bulan udah gajinya melalui Bank Syariah Indonesia. Produk-produk emas minimal di nasabah payroll ini saja dulu kita penetrate. Sekarang ini penetrasi baru 6%, Mas Rom. Baru 6%. Artinya kalau ditanya apakah tahun depan masih kita dorong, tentu masih kita dorong. Karena payroll juga akan terus kita dorong sebagai bisnis yang punya prospek, jangka panjang, dan penetrasi emasnya masih kecil. Itu menjadi portfolio mereka kan untuk punya investasi jangka panjang yang aman, dan tentu saja buat mereka yang mau haji bisa jadi pelampung juga. Kalau biaya haji meningkat kan harga emasnya juga ikut meningkat, jadi bisa jadi pengimbang dari kenaikan harga. Gitu. Sangat menarik sih Pak. Kalau dari sisi pembiayaan Pak, apa yang jadi fokus BSI? Ya, karena BSI itu besar portfolionya adalah di consumer dan di retail. Kami kan consumer 55%, retail 17-18%, sisanya wholesale 28%. Jadi tumbuh kita akan ada di retail dan consumer. Retail itu kita mau mendorong industri halal. Karena kan kita kepingin Bank Syariah Indonesia itu penggerak industri halal di Indonesia. Dan tadi juga kita menjadi pendorong bisnis emas di Indonesia karena bullion bank. Jadi dua hal itu yang mau kita dorong di BSI. Kalau kita bicara segmen market Pak, saya dulu pernah diskusi juga gitu. Jadi memang ada konsumen yang fanatik, mau nggak mau produk syariah. Tapi bagian itu ternyata lebih kecil Pak dibanding yang memang ya kalau lebih bagus produk syariah dia baru pakai. Nah menyiasati ini seperti apa BSI? Itu menarik tuh Mas Rom. Jadi 10 tahun terakhir ini itu memang ada shifting. Kalau dulu yang tadi Mas Rom sampaikan yang pokoknya produk syariah itu namanya konformis. Konformis itu 10 tahun yang lalu 2014 itu jumlahnya kurang lebih sekitar 25% dari total populasi. Ada yang mereka atasnya lagi, ada universalis. Orang-orang yang sudah kepingin ke syariah, tapi syaratnya produk syariah harus sama kualitasnya. Dengan konvensional kan? Iya, dengan konven. Nah, dua segmen ini 10 tahun lalu jumlahnya 45% dari total populasi yang spiritualnya tinggi tadi itu. Sekarang 60%. Jadi naik ya? Naik. Orang jadi, semakin religius atau semakin nih Pak? Semakin religius. Yang konformis naik, universalis naik. Nah, kenaikan ini kenapa? Satu, karena tadi itu, edukasi tentang syariah udah semakin baik. Kedua, ekonominya membaik juga. Sehingga mereka merasa bahwa kalau dia mau ke syariah, ya saya harus milih-milih lah, nggak semua bank syariah dong. Karena tadi universalisnya naik. Yang ketiga ya udah mulai banyak juga bank syariah yang mereka lihat. Tiga hal itu yang membuat mereka juga mulai ada shifting. Nah itu yang kita lihat sebagai sebuah peluang untuk kita bisa penetrate market itu. Karena spiritualitasnya meningkat, tetapi penetrasinya tadi kan inklusinya masih berbeda dengan literasinya. Gitu. Ada yang baru muncul juga nih Pak, bank syariah tetangga gitu ya, baru muncul gitu. Kalau Bapak itu justru, kalau saya melihat tadi ya, pendapat Bapak justru sebetulnya ini sesuatu yang positif ya. Masyarakat mempunyai lebih banyak pilihan, lebih banyak produk yang bisa dimanfaatkan ya mestinya ya. Jadi memang kami selalu melihatnya sebagai di angle yang positif. Karena kalau kita total kantor cabang bank syariah secara nasional itu kurang lebih jumlahnya 2.000. 2.000 ya? Ya, 1.800 sekian lah, 2.000 lah kita bulatkan.
Sementara kantor cabang bank konvensional itu di atas 22.000. Oh. Jadi 1/10-nya. 1/10. Jadi semakin banyak bank syariah muncul, menurut kami semakin bagus karena akan menambah jumlah distribusi dan masyarakat tadi yang inklusinya masih rendah, yang merasa bahwa cabang-cabang bank syariah masih sedikit, mereka akan semakin banyak probability untuk ketemu kantor cabang bank syariah karena banyak yang mulai buka kan. Nah itu menurut kami di konteks kita memperkuat Islamic ekosistem di Indonesia, industri halal, menurut kami semakin banyak player akan semakin bagus. Yang mengedukasi kan semakin bagus, semakin banyak. Semakin banyak yang mengedukasi, insya Allah nanti inklusinya juga akan meningkat. Gitu. Ya, saya tertarik dengan bullion bank tadi Pak. Perkembangannya seperti apa Pak kalau boleh digambarkan di BSI? Kami kan mendapatkan amanah bullion bank di Februari 2025 ya, Mas Rom ya. Per posisi hari ini jumlah nasabah yang menabung emas di BSI itu sudah sebanyak 200.000 nasabah. 200.000 nasabah. Emas yang ditabung di kami sudah 1,1 ton. 1,1 ton emas. Nah, itu udah ditabung. Jadi mereka udah mulai menabung emas. Gimana caranya? Karena kita mempermudah orang beli emas di aplikasi Beyond. Orang mau beli emas itu kan pertanyaan 3 Mas. 1, belinya di mana? Kedua, kalau udah beli di mana itu, kira-kira toko ini kualitas benar nggak ya? Kan dia nggak tahu nih, benar nggak karatnya benar, karatasnya benar. Yang ketiga setelah beli, nyimpannya di mana gitu. Nah, kita mengedukasi masyarakat bahwa dengan bullion bank ini, mereka akan sangat mudah untuk beli emas karena belinya di aplikasi Beyond. Kalau bicara karatasnya, ya insya Allah pasti sesuai karena ini bank yang jual, lembaga terpercaya. Yang ketiga, nyimpannya juga di bank juga. Nah, itulah sebabnya edukasi ini menjadi mudah diterima karena 3 pain point itu kita jawab gitu. Sehingga mereka, oh iya ya. Dan plus sekarang kita lihat sendiri harga emas naik terus. Jadi masyarakat, oh ya benar juga ya gitu. Luar biasa. All time high terus harga emas ini belakangan, luar biasa. Dan kalau lewat aplikasi Beyond kan harganya juga nggak harus beli besar Pak ya. Iya, jadi bisa untuk nabung kecil. Gitu, iya. Kita memang percaya karena di Bank Syariah kita fokus ke retail dan consumer. Consumer bisnis ini kan kata kuncinya affordability, keterjangkauan gitu. Kalau harga emas itu 1 gram 2.200.000, mereka bilang, aduh, saya nggak ada uang. Nah, kita bikin small ticket size 100.000. Per kemarin kita perkecil lagi di 50.000 rupiah, mereka bisa beli emas pakai Beyond. 50.000 ya? 50.000 rupiah bisa beli. 50.000 itu udah bisa beli emas gitu. Jadi sebenarnya tidak harus kita nyimpen sampai nunggu punya duit 1 gram buat beli kan nggak harus gitu. Ya Pak. Pak, yang ketiga Pak, terkait dengan kemarin kan rame Pak, penempatan dana pemerintah ke bank-bank himbara. Ya, terus BSI juga kecipratan kan Pak. Nah ini gimana Pak penyerapannya di BSI? Ya, kami karena memang kami fokus di Islamic ecosystem, maka pada saat kita mendapatkan dana tersebut ya kita akan fokus penyaluran ke sana, ke SMI, terkait value chain, terkait sistem halal. Tetapi juga kepada bisnis cicil emas juga kami lihat bahwa ini potensi yang besar juga karena masyarakat cicil dan gadai ini itu potensinya juga besar. Orang yang gadai emas itu kebanyakan mereka untuk usaha. Oh, mau usaha Pak ya? Iya, mereka punya emas lalu mereka gadaikan untuk usaha. Nanti kenapa mereka gadai? Karena mereka tahu dengan usahanya setelah selesai dia bisa beli lagi, bisa tebus gadainya lagi gitu. Nah, jadi menurut kami di sisi SMI, sisi consumer yang tadi gadai dan cicil emas itu juga punya impact yang baik kepada masyarakat. Jadi penyerapannya kita akan dorong ke arah retail dan consumer. Retailnya SMI, tadi value chain terkait ekosistem halal. Nah, consumernya tadi terkait dengan bisnis emas. Tentu saja juga ada bisnis yang lain, multiguna, mitra guna yang payroll. Tetapi yang paling banyak adalah di cicil dan gadai ini. Yang memang mereka keproduktif juga larinya. Sudah terserap berapa persen Pak? Sampai dengan hari ini ya lebih dari 50% lah. Lebih dari 50? Ya, oh, cepat juga Pak ya. minta lagi nggak? belum. Tapi udah cepat, udah di atas 50% ya. Iya. Bulan ini harusnya habis lah selesai. Bulan ini? Oktober ini habis ya? Harusnya habis selesai. Iya. Bagus Pak. Pak, terkait dengan anak muda nih Pak. Sekarang kan populasi anak muda kita kan juga besar gitu. Nah, BSI melihat ini seperti apa? Kita justru melihat ini sebagai peluang. Karena waktu kita lihat profil dari nasabah kita, kalau kita lihat profil penabung haji misalnya. Penabung haji itu
kebanyakan usianya udah 45 tahun. Padahal kita tahu menunggu sampai keberangkatan itu kan bisa 20 tahun ya. Iya, Sehingga kita mulai masuk ke edukasi ke segmen lebih muda. Mereka mulai buka tabungan haji dari muda lah, umur 15 tahun, 20 tahun. Sehingga kalau nunggu lagi 20 tahun masih 40 tahun, atau 30 tahun masih 50 tahun. Ternyata Mas Irom, mereka belum buka itu bukan karena apa? Karena mereka nggak tahu, mereka pikir itu buka tabungan haji itu ya nanti-nanti aja gitu. Kalau udah mau berangkat. Udah mau berangkat. Padahal kenyataannya nasabah atau jamaah haji pada saat tahun keberangkatan itu 20% sampai 25% itu gagal berangkat karena uang nggak cukup. Karena persiapannya terlalu mepet. Nah, itu yang kita lihat, cara kita mengedukasi masyarakat, ayo buka tabungan haji sejak dini, sejak umur belasan tahun, 15 tahun, punya waktu nabung panjang, tetapi waktu buka tabungan haji, diiringi juga buka tabungan emas. Jadi nanti ini seiring bertambahnya tabungan emasnya juga ikut bertambah dan harganya ikut naik juga gitu. Sehingga resiko tadi saat mau berangkat uang nggak cukup, itu salah satunya bisa dikejar dengan kenaikan tabungan emas yang dia buka bersamaan. Itu sebabnya kami di Bank Syariah Indonesia mengedukasinya bahwa Bank Syariah itu mesti modern, menyasar anak muda supaya berpikir lebih cermat karena ada produk-produk yang bisa meng-hedge kenaikan harga itu. Kan emas jadi natural hedge, dia naik terus dengan sendirinya kan. Nah, edukasi itu yang kita dorong gitu. Dan bahkan misalnya begini, ayolah buka emas, beli emas 50.000, stop lah sekali ngopi, sehari ini nggak usah ngopi. Beli emas aja. Iya benar juga. 50.000 bisa beli emas. Iya. Gitu, sekali ngopi 50.000 kan gitu. Ya udah. Ya besok ngopi lagi, tapi hari ini beli emas dulu gitu. Tuh jangan banyak ngopi tuh, beli emas aja. Keren sih Pak, dan dua-duanya ya kalau bisa jalan, dua-duanya benar-benar bisnisnya BSI itu. Iya, betul. Satu tabungan haji, satu emas gitu ya. Iya. Kalau itu bisa jalan terus, saya jadi optimis sama harga saham BRIS nih Pak kalau kayak gini. Insya Allah harus punya masih saham BRIS. Iya. Pak, kalau tadi kita ngomong tabungan haji ya. Iya. Kalau di Malaysia kan sudah sedemikian maju ya di sana Iya. ya. Nah, kalau strategi BSI Pak di samping tadi yang konvensional mungkin hanya literasi, itu ada strategi lain untuk meningkatkan di sini. Jadi saat ini Mas Rob, kalau kita lihat data populasi kita, dari data populasi kan yang dilihat eligible atau mampu untuk haji itu kan lebih 21 juta orang. 21 juta orang. 21 orang. Oh. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang rekening tabungan haji di Indonesia baru 11 juta. Masih ada 10 juta yang masyarakat yang eligible tapi belum punya tabungan haji. Dari 11 juta, 6 jutanya ada di BSI. Jadi 50%-an dia di BSI. Nah, lalu kita lihat kenapa ya mereka kok selama ini belum buka. Tadi satu literasinya. Mereka nggak tahu bahwa buka itu bisa lebih cepat. Lebih muda ya. Nah, jadi justru dengan masa tunggu yang panjang itulah menjadikan dasar kita mengedukasi sejak awal, kalian buka tabungan haji, karena nunggunya 30 tahun loh gitu. Jadi strateginya lebih kepada menyadarkan, dan kedua, mereka mulai disiplin menyicil, dibarengi dengan nyicil emas. Dan sekarang yang kita lihat, rata-rata average saldonya tabungan haji itu nggak terlalu tinggi, karena masyarakat merasa bahwa nanti aja deh kalau udah ketahuan mau berangkat 3 tahun lagi baru saya kejar gitu. Kan mereka kan begitu dapat, setelah 25 juta baru dapat seat untuk antrian ya. Nanti mereka belum tentu nabung tuh Mas. Nanti aja tunggu udah ketahuan kapan berangkatnya. Nah kita bilang, kapan berangkatnya itu bisa maju loh, kadang-kadang ada yang batal maju. Dari sekarang lah mulai ditabung. Jadi kita tarik data semua di database kita. Nasabah-nasabah yang sudah punya saldo layak berangkat, tetapi belum cukup, itu kita ingatkan. Oh, iya. Kita tarik datanya. Kita dengan data analitis yang kita punya, kita ingatkan, cabang-cabang mengingatkan, bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, kalau memang itu di pesantren, karena kami kan kerjasama juga, kita punya strategi untuk masuk ke Islamic ecosystem, pesantren, sekolah-sekolah Islam, masjid, lalu juga perguruan tinggi, rumah sakit Islam. Nah itu biasanya kita juga gunakan untuk satu, penetrasi nasabah baru, kedua untuk mengedukasi tadi. Kebanyakan mereka bisa jadi mereka udah punya tabungan haji kan. Iya. Di ekosistem itu mereka punya tabungan haji, tapi kita ingatkan, nggak usah nunggu waktunya dekat, dari sekarang mulai cicil, karena nanti 1/4 dari Anda semua nggak bisa berangkat berdasarkan data. 1 dari 4 orang nggak bisa berangkat nih selama ini datanya, karena kurang dana. Nah sayang kan udah ditunggu-tunggu terus nggak bisa berangkat. Jadi strateginya kita tarik data kita pilah-pilah mana yang sudah punya cukup dana tapi waktu tunggunya udah nggak terlalu lama, kita ingatkan mereka untuk mulai menambah balance-nya. Karena rata-rata balance-nya relatif
nggak terlalu bergerak naik, Mas. Karena orang merasa nanti aja lah nabungnya gitu. Itu masih yang kita masih ada celah di sini ya? Iya, celah di situ. Banyak yang memang belum tergerak untuk menabung karena merasa belum urgent gitu. Padahal sebetulnya bisa disiapkan jauh-jauh hari. Iya. Itu lebih aman lah untuk lebih aman. Gitu. Dan faktanya memang tadi itu 1 dari 4 nggak bisa berangkat. Itu adalah fakta. Yang harus kita ingatkan dari sekarang, jangan sampai mereka merupakan 1 dari 4 itu gitu, nggak bisa berangkat, dan sayang sekali. Oke Pak, clear soal haji gitu. Jadi ada tadi 21 juta, yang punya tabungan baru 11 juta. Itu pun nilainya masih belum begitu besar ya. Itu bisa dinaikkan. Kalau bisnis emas Pak, prediksi Pak Dirut gimana kira-kira? Bisnis emas itu sekarang tadi yang beli, cicil dan gadai. Sekarang ini kami untuk cicil dan gadai itu yang sifatnya financing itu udah ada kurang lebih transaksinya sekitar 500.000 transaksi. Nasabah yang transaksi. Sekarang itu saya sudah 17 triliun. Per saat ini transaksi untuk cicil dan gadai itu 17 triliun rupiah. Jadi ini pertumbuhannya sangat bagus. Dan kalau cicil dan gadai ini yang menariknya, itu kan orang kalau mencicil emas itu mereka nggak mau sampai nggak bayar karena misalnya kesulitan uang, nggak mau nunggak karena kalau nunggak terus emasnya kan dijual ya. Padahal emas itu harga naik terus. Jadi menariknya cicil emas ini masyarakat dengan sadar berusaha untuk memastikan cicilannya selesai karena mereka tahu bahwa waktu mereka beli emas di hari ini, nyicil 5 tahun, harga 5 tahun kemudian itu udah berbeda dengan hari ini. Nah itulah yang kita lihat kenapa bisnis emas ini punya potensi yang besar, karena kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa ini tabunganmu jangka panjang. Satu, kita selalu bilang emas itu menguntungkan. Kedua, liquid. Ketiga, long term. 3 keywords itu selalu kita dorong ke masyarakat sebagai bagian dari edukasi, Mas Yoro. Liquid, menguntungkan, dan long term. Long term ya. Long term. Iya. Kan jarang produk yang secara long term masih menguntungkan kan jarang ya. Dan liquid. Ya, daripada seumpama beli tanah gitu kan. Iya kan. Susah jualnya. Belum tentu liquid kan. Iya. Tiba-tiba perubahan site plan, tata kota bisa hilang tuh gitu kan. Iya betul. Jadi kalau lihat 2 bisnis utamanya kayaknya prospeknya cerah Pak ya. Insya Allah nih. Pak, kalau kita lihat sahamnya nih Pak. Iya. Ya masih naik turun ya, naik kenceng, turun, belakangan agak stuck nih Pak. Di 2.600-an kira-kira faktor pendorongnya masih kurang apa nih Pak biar segera ngegas gitu. Ya, kami sebenarnya kalau saham karena memang sebabnya macam-macam ya. Karena kalau kita lihat dari fundamental kan sebenarnya oke banget. Nggak ada yang diragukan lagi gitu ya. Jadi kalau udah harga tadi Mas Ilham tanya itu bergeraknya ada yang mendatar dan naik sih, saya lihat lebih kepada sentimen pasar aja ya. Karena kalau kita paling nggak di kami kan yang bisa kita kontrol adalah fundamentalnya kita jaga. Dijamin oke banget tuh kalau kita jaga. ngomong fundamental. Jadi masyarakat tinggal silahkan lihat saja. Memang salah satunya memang yang selama ini kita bahas ya, kita juga sedang mendorong supaya floatingnya bisa lebih tinggi kan. Dinaikkan, gitu, Pak, ya. Supaya nanti yang jadi demand-nya sebenarnya ada tapi barangnya kadang-kadang nggak ada. Nah itu yang menurut kami ya insya Allah nanti dalam waktu ke depan kita bisa solve masalah itu. Tapi paling tidak fundamental kita jaga lah. Fundamentalnya oke. Free float-nya naik, wah terbang itu Pak. Iya, insya Allah ya Pak ya. Pak, kalau kita bicara di podcast ini Pak, di The Fundamental ini, kita ada games Pak. Oh ya. Jadi ada namanya This or That gitu. Saya tanya pertanyaan pendek, Bapak jawab yang pendek juga ya. Iya, oke. Tapi nanti juga bisa diskusi. Bapak pilih investasi saham atau properti? Saham. Saham? Saham. Atau emas? Emas. Jadi kalau properti sama saham, milih saham. Kalau saham sama emas, emas sekarang ini ya. Tadi, menguntungkan, liquid, jangka panjang. Long term ya. Long term. Saham juga relatif sama ya Pak ya, karakternya sebetulnya relatif sama. Tinggal fundamentalnya aja kan? Tinggal fundamentalnya. Untuk kondisi saat ini memang emas, kalau kita bicara return memang naik terus ya? Naik terus ya? Setiap hari beritanya Pak, yang kami tulis juga itu pasti pecah rekor. Setiap hari pecah rekor. Selalu all time high gitu ya? Selalu all time high gitu. Investasi dalam negeri atau luar negeri Pak? Dalam negeri. Pasti ya kalau itu ya. Dalam negeri.
Rapat pagi atau rapat sore? Pagi. Kenapa, Pak? Masih lebih fresh aja, Mas. Udah sore udah sehari udah capek, udah banyak distorsi. Kalau pagi masih fresh. Jadi rapat pagi. Pagi. Terus pagi. Sore ya kalau lebih seneng pagi tapi ya. Sore podcast ini ya. Nonton YouTube atau nonton TV? YouTube. Oh, udah nggak nonton TV, Pak? Jarang ya? Jarang, udah nonton TV jarang. YouTube, Bapak intens, sering nonton? Biasanya saya kalau pulang kantor kan lumayan tuh, Mas. Macet kan. Nah, itu saya nonton scroll lihat gitu. Biasanya podcast apa, Pak, yang Bapak tonton? Saya yang kayak gini-gini nih, ekonomi ya, kadang-kadang kayak gini-gini, kadang-kadang yang lucu-lucu aja gitu kan, udah capek sehari juga kan, kadang lucu-lucu aja, yang kadang-kadang yang lawak-lawak itu menurut saya juga fun juga. Tapi yang banyak update satu karena nggak sempat lihat TV, ya paling tidak saya lihat perkembangan terakhir di YouTube kan banyak tuh beberapa. Seperti kayak gini kan bagian dari yang saya bisa lihat juga, podcast, cepat sebentar, oh ya yang dibahas apa sih yang di tren hari ini apa gitu. Oh iya. Berarti penting tuh kita bikin produk terkait berita hari ini kita munculkan di YouTube ya, Pak ya? Iya. Oh iya, benar. Karena bisa lihat sebentar aja kan udah dapat, oh ini esensinya ini. Dan membantu sekali itu, Mas. Membantu. Iya. Kalau pensiun nih, Pak, kita berandai-andai. Iya. Bapak pilih pensiun di kota apa di desa? Saya di kota aja lah, Mas. Ya maksudnya nggak kota besar kayak Jakarta, tapi ya di kota gitu. Jogja. Bali, Denpasar. Bapak malah Bali pengennya di... Iya, biar bisa pensiun masih bisa punya bisnis. Bali kan banyak peluang bisnis juga kalau udah pensiun. Mau buka rental juga bisa kan? Jadi kota tapi ya bukan yang kota Jakarta gitu, Pak ya? Iya. Masih ada bisa kerjanya lah. Iya. Kalau dalam mengambil keputusan, Bapak pilih intuisi atau logika? Saya itu logika duluan. Logika duluan. Karena intuisi itu butuh jam terbang. Jadi kalau saya satu tempat, seperti awal saya baru bergabung di Bank Syariah Indonesia, pasti saya logika dulu. Nanti setelah setahun lebih, semua sudah kelihatan patternnya, baru ada kombinasi dengan intuisi. Logika awalnya. Iya. Superman atau super team? Super team, Pak. Super team. Superman cuma ada di film, Pak ya? Iya. Ini saya udah tahu jawabannya nih, pertanyaan nih. Apa? Sepeda atau lari? Saya udah tahu jawabannya. Lari. Jadi Pak Anggoro ini setiap hari, Pak ya? Masih setiap hari? Dulu waktu saya wawancara Bapak di BPJS, setiap hari itu. Sekarang ya nggak selalu tiap hari, tapi dan kombinasi lari dan jalan. Jadi dulu kan full lari, sekarang ada jalannya lah. Kadang-kadang suka-suka udah mulai sakit lututnya, jadi ya kombinasi lari jalan gitu. Jalan cepat gitu ya? Jalan cepat. Treadmill atau di luar? Nah, kalau di rumah biasanya pagi, kalau nggak sempat di ruangan saya ada treadmill. Biasanya saya coba habis makan siang, saya usahakan treadmill 15 menit aja gitu. Oh, habis makan. Tapi nggak kemeringat, Mas, karena nanti bisa repot lagi. pokoknya udah mulai agak ngos-ngosan terus berhenti gitu. Speed berapa tuh? 5? Speed 5, 6 gitu. Oh, 5, 6 ya? Iya. 6 untuk jalan cepat tuh, Pak? Jalan cepat. Iya. Yang penting agak anget aja gitu. Soalnya habis makan kalau gitu ngantuk ya. Iya, benar. Kalau di treadmill gitu lumayan lah. Nah, itu paling kompensasi kalau pagi nggak sempat di rumah, ya di situ aja. Ada target langkah tertentu? Saya sih punya target 7.500 langkah per hari. Iya. Tapi kenyataannya kalau kayak hari ini mungkin baru 2.500 nih. Sampai hari ini, sampai jam segini 2.500. Sekarang belum, pagi ini saya belum jalan, belum nanti lari. Malam nih berarti harus lari. Tadi siang nggak sempat, nah mungkin nanti malam lah, insya Allah. Tadi diusahakan rutin, Pak ya? Iya, rutin. Mas Rum apa olahraganya? Saya macam-macam, Pak. Kadang badminton sama teman-teman Pemret, media-media itu kan kita punya klub badminton, Pak. Kita tadi malam badminton, Pak, sampai jam 10 malam. Gitu. Oh iya? Iya, Pak. Tapi indoor lah ya? Indoor kan? Ya kadang lari juga. Lari buat gaya-gayaan, buat foto aja. Lari 100 meter foto. Gitu, Pak. Biasanya satunya baru beli mungkin. Iya. Baju baru foto. Iya, kayak gitu. Lebih banyak fotonya. Culture. Kalau menurut Bapak, sukses itu apa? Saya, ini karena dari Bank Syariah ya. Sukses itu, orang itu bisa tahu kita berada di situ ada manfaatnya. Bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Iya, karena kalau nggak ada manfaatnya, kita datang dan pergi, orang juga nggak akan punya kesan apa-apa ya. Ya harus ada manfaatnya. Udah sukses belum, Pak?
Saya masih menuju kayaknya. Ada filosofi tertentu yang Bapak anut dalam memimpin. Bapak kan dulu lama di BNI, terus di BPJS Ketenagakerjaan, sekarang di Bank Syariah. Ada filosofi tertentu yang Bapak anut gitu? Ada, dan ini selalu saya sampaikan ke tim pada saat kalau saya berbagi cerita dengan mereka. Filosofi sederhana nih Mas Rob, gini. Saya bilang begini, tidak ada pelaut yang ulung lahir dari laut yang tenang, gitu aja. Jadi orang tuh nggak akan bisa jadi hebat kalau dia nggak pernah diuji gitu, nggak pernah nyoba hal yang baru. Kalau jadi nelayannya di pinggir-pinggir aja gitu, nggak dapat ikan gede kan, mesti ke tengah laut. Tapi ke tengah laut ada ombaknya gitu. Ya kadang-kadang terbalik kapalnya, tenggelam gitu, bangun lagi gitu. Jadi saya sampaikan begitu ke teman-teman di internal. Jadi nggak akan bisa jadi orang yang hebat kalau nggak pernah melalui perjuangan yang hebat gitu. Keren Pak. Kalau Bapak kan juga dari bank ke BPJS Ketenagakerjaan, sekarang kembali ke bank lagi. Ya. Ada kesan tertentu nggak? Ternyata bekerja di bank itu banyak sekali pelajarannya. Sehingga waktu saya pindah ke BPJS Ketenagakerjaan, di sana saya tidak terlalu lama untuk adaptasi. Karena kan bisnis modelnya kan sudah terbayang. Bisnis prosesnya sudah terbayang. Produknya juga terbayang. Dan regulasinya juga nggak seketat di perbankan. Jadi bersyukur kalau kita pernah kerja di industri perbankan, karena kompleksitasnya tinggi, sehingga setelah itu nanti punya penugasan tempat lain, waktu belajarnya nggak lama. Jet lag-nya nggak lama gitu. Jadi itulah bersyukurnya. Makanya waktu balik ke bank lagi, ya ada jet lag sebentar sih, seminggu 2 minggu gitu ya, udah 4 tahun nggak di bank kan. Tapi karena pernah di bank 27 tahun ya, setelah itu ya udah lebih mudah. Meskipun dari konvensional ke syariah relatif. Sama aja ya sebenarnya ya. Sama aja. Ya. Cuma istilahnya waktu saya belum terlalu lancar nyebutnya. Jadi istilah syariah belum terlalu lancar. Istilahnya kan banyak banget tuh. Iya. Jadi kalau yang dari lancar. Iya. Senang di mana Pak? Senang di bank atau di? Saya sih merasa karena saya dilahirkan di perbankan ya. Jadi saya kayak kembali ke rumah gitu. Ketemu hal-hal yang dulu saya pernah temui permasalahannya, tapi sekarang situasinya berbeda gitu. Tim juga beberapa kan juga sudah yang pernah kenal saya sebelumnya karena berasal dari bank yang sama. Jadi itu dinamika yang menurut saya seperti pulang ke rumah aja gitu, dengan permasalahan baru dan prinsip yang berbeda kan, prinsip syariah. Pak, kalau boleh prediksi Bapak, 10 tahun wajah BSI ke depan itu kayak apa? Kami menyampaikan begini, BSI ke depan itu harus menjadi bank yang menjadi penggerak industri halal di Indonesia. Industri halal kan jadi targetnya pemerintah bahwa Indonesia akan punya kuat. Kedua, transaksi perbankan syariah itu adalah BSI. Jadi BSI harus menjadi bank transaksional di industri perbankan syariah. Karena apa? Karena syariah ini kan, kesyariahan ini melekat kepada individu. Jadi kalau kita menjadi bank syariah yang kuat, harusnya memang masyarakat yang sekarang ini percaya dengan prinsip syariah, harusnya ke bank syariah, dan mereka bertransaksi dengan bank syariah harusnya. Kalau mereka udah berbank syariah, transaksi dengan bank syariah kan berarti belum percaya kepada bank syariah. Kan sayang sekali ya. Punya bank syariah kok nggak dipercayakan gitu. Terakhir nih Pak, satu kata tentang BSI. Satu kata, bank syariah yang modern. Demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Anggoro Eko Cahyo, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia. Banyak sekali hal-hal menarik yang kita dapatkan, yang saya ingat banget. Ada tabungan haji, ada bisnis emas, dua-duanya punya potensi yang sangat baik ke depan Pak ya. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.